Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Ali. Saya bertugas sebagai moderator dalam video presentasi kali ini. Jadi kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bab yang ditugaskan dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Konsep Syariah dalam Membangun Karakter Akhlak Islami sebagai Misi Utama Risalah Kenabian. Kelompok 3 terdiri atas 4 anggota. Yang pertama ada Given Fadilah, yang kedua ada Musta'in, yang ketiga ada Mutiara Rahma Mantoro, dan yang terakhir ada saya sendiri, Mustafa Ali. Jadi di bab ini ada beberapa subbab yang akan dijelaskan sedikit oleh saya dan akan diteruskan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada konsep dan tujuan syariah Islam, atau bisa disebut dengan hikmatut tasyri'. Kita bahas pengertiannya dahulu. Kata syariah dalam bahasa Arab berasal dari kata syara'a yang berarti jalan menuju mata air. Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syariah dapat diartikan sebagai hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia. Kemudian secara istilah, syariah Islam berarti hukum-hukum yang ditetapkan dan diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasul-rasulnya yang mulia untuk manusia, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dan berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Syariat terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam kitab-kitab hadis. Kemudian selanjutnya, konsep syariah Islam. Konsep utama dari syariah Islam ini sebenarnya untuk membangun kehidupan manusia atas dasar ma'rufat atau kebaikan-kebaikan dan membersihkannya dari munkarat atau keburukan-keburukan. Kita ketahui Islam merupakan satu-satunya agama yang diakui dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai agama yang terakhir dan sempurna, Islam membawa misi perdamaian dan rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian berikutnya, maksud dan tujuan diturunkannya syariah atau maqasidus syariah. Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Apa sih maksud dan tujuan dari diturunkannya syariah? Maksud dan tujuannya antara lain untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudaratan dalam kehidupan umat manusia, baik rohani ataupun jasmani, baik individual ataupun sosial. Baik, untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya, syariah, fikih, dan hukum Islam. Pertama ada syariah, hukum-hukum peraturan atau norma hukum dasar yang diterapkan dan diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasul-rasulnya. Syariah terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam kitab-kitab hadis. Selanjutnya ada fikih. Kata fikih berasal dari bahasa Arab. Fiqh, yang bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Di beberapa tempat dalam Al-Quran, menggunakan kata faqihah yang berarti pemahaman. Menurut istilah, fikih berarti sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis, untuk diterapkan dalam perbuatan manusia yang telah dewasa, yang sehat akalnya, yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam, sehingga terdapat perbedaan pendapat dan pengamalan fikih pada setiap kitab fikih sesuai dengan mazhabnya.
Mazhab fikih ada 5. Yang pertama, mazhab Hanafi oleh Imam Hanafi. Yang kedua, mazhab Maliki oleh Imam Malik bin Anas. Yang ketiga, mazhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i. Yang keempat, mazhab Hanbali oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kelima, mazhab Ja'fari oleh Imam Ja'far al-Syadiq. Selanjutnya, hukum Islam. Kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu hukum, yang berarti menolak. Dari sinilah terbentuk kata al-hukum, yang antara lain berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Menurut istilah, hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Sedangkan hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara syariah, fikih, dan hukum Islam. Syariah dan fikih merupakan bentuk dari hukum Islam. Sedangkan syariah berarti sumber fikih, dan fikih adalah proses memahami syariah sekaligus hasil atau produk fuqaha yaitu ahli fikih dalam menentukan hukum yang mempunyai sumber suci berupa syariah atau wahyu itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fikih lebih khusus daripada syariah. Syariah merupakan sumber fikih. Alasannya, fikih merupakan pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, fikih merupakan hasil ijtihad ulama terhadap ayat Al-Quran dan sunnah Nabi. Perbedaan antara syariah dan fikih. Yang pertama, syariah identik dengan wahyu Allah, sedangkan fikih adalah produk fuqaha atau mujtahid. Yang kedua, syariah memiliki kebenaran mutlak, sedangkan fikih sebagai produk memiliki kebenaran relatif dan zani, atau bersifat perkiraan. Yang ketiga, syariah adalah sasaran untuk dipahami dalam rangka untuk dipraktekkan, sedangkan fikih sebagai proses dalam upaya memahami syariah untuk dipraktekkan. Yang keempat, syariah tidak akan berubah, sedangkan fikih bisa berubah sesuai kebutuhan umat dalam konteks perkembangan waktu dan tempat. Yang kelima, pembuat syariah adalah Allah yang disebut syariah, sedangkan pembuat fikih adalah fuqaha yang merupakan manusia. D. Konsep ibadah dan muamalah. 1. Ibadah. Menurut istilah, ibadah adalah taat dan merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintahnya yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoinya, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi kepadanya. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Ibadah ini juga merupakan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara lain yaitu meliputi sholat, zakat, puasa, dan haji. Tujuan ibadah. Ibadah adalah wujud pengabdian seorang hamba pada Tuhannya, yang didasari sikap ikhlas dan pasrah diri. Dengan demikian, tujuan ibadah tidak lain adalah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, hambanya yang menjalankan ibadah dengan ikhlas, dia akan merasakan dirinya akan selalu dekat dengan Tuhannya. Sehingga ibadah dapat menjadi sarana taqarrub ilallah atau pendekatan diri pada Allah. Melalui jalan taqarrub ilallah, maka kita baru bisa menyerap sifat-sifat Allah yang mulia, sehingga mampu melahirkan seorang hamba yang saleh. Kedua, muamalah. Muamalah merupakan semua peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan di dunia.
Macam-macam muamalah. Yang pertama, syirkah. Menurut bahasa, syirkah diartikan sebagai kongsi, kerjasama, ataupun berserikat. Yang kedua, mudharabah. Merupakan sebuah akad yang digunakan untuk mengikat hubungan kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih, yaitu pemodal atau sahib al-mal, serta orang yang melaksanakan usaha atau mudarib. Yang ketiga, musaqah, yaitu bentuk kolaborasi antara pemilik kebun dan penyewa, atau pengelola yang ditugaskan untuk merawat kebun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, wakalah, yaitu kegiatan untuk memindahkan kekuasaan yang dilakukan oleh satu orang ke orang lain yang bertindak sebagai pihak kedua untuk bertindak sesuai dengan transaksi yang dimaksud. Yang kelima, yaitu wadi'ah, yaitu sebuah titipan yang diberikan oleh nasabah atau penitip yang harus dijaga dan juga dikembalikan apabila nasabah tersebut sudah menginginkan untuk pengembalian. Hal-hal yang dilarang oleh Islam ketika melakukan transaksi bisnis. Pertama, tidak boleh melakukan cara-cara yang bersifat zalim. Yang kedua, tidak boleh memanipulasi timbangan, takaran, kualitas, dan juga kehalalan. Yang ketiga, Islam melarang melakukan kegiatan jual beli barang-barang haram. Yang keempat, tidak diperbolehkannya melakukan kegiatan judi. Yang kelima, tidak memakai cara-cara yang batil. Yang keenam, kegiatan riba tidak boleh dilakukan. Makna akhlak. 1. Pengertian. Akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khulqu yang berarti perangai, budi, tabiat, serta adab. Secara istilah, pengertian akhlak juga berarti sifat yang ada dalam diri seseorang untuk berbuat baik maupun berbuat buruk, bagus maupun jelek. Akhlak terdiri dari dua sifat. Yang pertama, akhlak terpuji, yaitu akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terpuji dapat berupa pendekatan diri hamba dengan Sang Pencipta dengan cara mentaati atau menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Mengikuti semua ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, akhlak tercela, yaitu sumber penyakit hati yang keji dan menimbulkan iri hati, dengki, sombong, hasud, berprasangka buruk, dan penyakit hati lainnya, di mana akhlak tercela tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada diri manusia. Syarat-syarat orang berakhlak. Pertama, perbuatan yang baik atau buruk. Kedua, kemampuan melakukan perbuatan. Ketiga, kesadaran akan perbuatan itu. Keempat, kondisi jiwa yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk. Pembagian akhlak. Pertama, jujur, yaitu tingkah laku yang didorong oleh keinginan atau niat yang baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya dan orang lain. Yang kedua, rendah hati, yaitu sifat yang bijak oleh seseorang yang dapat memposisikan dirinya sederajat dengan orang lain tanpa merasa lebih tinggi. Yang ketiga, murah hati, yaitu suka memberi kepada sesama tanpa pamrih ataupun pamer. Yang keempat, malu, yaitu akhlak seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan tercela. Yang kelima, sabar,
yaitu menahan atau mengekang diri dari hawa nafsu. Manfaat akhlak terpuji. Yang pertama, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, manfaat akhlak terpuji adalah berat timbangannya di hari kiamat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya, orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak dan tasawuf. Akhlak juga berarti sifat yang ada dalam diri seseorang untuk berbuat baik maupun berbuat buruk, bagus maupun jelek. Tasawuf berasal dari kata tasawuf yang akar katanya dari suf, sebagai penanda dari mengenakan kain wol. Orang menyelami dunia tasawuf dalam agama Islam disebut sebagai sufi. Asal-usul kata tasawuf dan sufi. Tasawuf yang pertama berasal dari suf yang berarti kasar, karena orang-orang sufi selalu memakai pakaian tersebut sebagai lambang kesederhanaan. Yang kedua, berasal dari kata syafa'ah yang berarti bersih. Disebut sufi karena hatinya tulus dan bersih di hadapan Tuhannya. Tujuan sufi adalah membersihkan batin melalui latihan-latihan yang lama dan ketat. Yang ketiga, berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan sufah, yaitu orang-orang yang tinggal di suatu kamar di samping masjid Nabi di Madinah. Yang keempat, berasal dari kata sophos. Kata tersebut berasal dari Yunani yang berarti hikmah. Kelima, berasal dari kata saf. Makna saf dinisbahkan kepada orang-orang yang ketika sholat selalu berada di saf yang paling depan. Yang keenam, berkaitan dengan kata asifah, karena para sufi sangat mementingkan sifat-sifat terpuji dan berusaha keras untuk meninggalkan sifat-sifat tercela. Ketujuh, berasal dari kata saufana, yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu-bulu dan banyak tumbuh di batang pasir di tanah Arab, di mana pakaian kaum sufi itu berbulu-bulu seperti buah itu pula dalam kesederhanaannya. Asal-usul kata sufi. Yang pertama, dari kata sufa yang berarti salah satu bagian masjid. Pendapat ini hendak menyatakan bahwa kelompok sufi merupakan generasi penerus para al-sufa, yakni para sahabat yang tak memiliki keluarga dan tempat tinggal. Mereka tinggal di Masjid Nabawi. Yang kedua, dari kata suf yang berarti baju kasar yang terbuat dari bahan bulu kambing atau unta. Baju suf merupakan pakaian orang-orang miskin di Arab pada masa lalu. Yang ketiga, dari kata sufa adalah sebutan untuk orang-orang pada masa jahiliyah yang menggantikan hidupnya untuk beribadah dan menjadi pelayan Ka'bah. Yang keempat, dari kata safa yang berarti bening atau bersih. Secara maknawi, memang ada kesesuaian dengan pandangan hidup orang-orang sufi yang selalu berupaya membersihkan diri dari perbuatan buruk dan membeningkan hati dari berbagai keburukan nafsu. Yang kelima, dari kata safwa yang berarti pilihan. Secara gramatik, pengambilan ini tidak benar, karena nisbat dari kata safwah adalah safawi, bukan sufi. Yang keenam, dari kata saf, maksudnya barisan dalam sholat, sebab mereka merupakan orang-orang yang selalu berada di barisan terdepan dalam urusan ibadah. Yang ketujuh, dari kata sofia, yang dalam bahasa Yunani berarti filsafat, kearifan ilmu atau ilmu pengetahuan. Pendapat ini dipelopori oleh Al-Biruni dan banyak didukung oleh para peneliti dari kalangan orientalis. Unsur-unsur yang dianggap membentuk tasawuf adalah: yang pertama, unsur Islam; yang kedua, unsur Masehi; yang ketiga, unsur Yunani; yang keempat, unsur Hindu; dan yang kelima, unsur Persia, dengan tujuan
untuk mencapai kesadaran adanya hubungan roh atau jiwa manusia dengan Allah. Kesadaran dekat dengan Allah dapat terbentuk dengan itihad. Hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Pertama, akidah. Akidah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti akad, yang berangkat dari kata akad yakidu dan akidatan, berarti simpulan, ikatan perjanjian, dan kokoh setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Yang kedua merupakan syariat, hukum-hukum atau norma hukum dasar yang ditetapkan dan diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya. Syariat terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam kitab-kitab hadis. Yang ketiga, akhlak. Akhlak juga berarti sifat yang ada dalam diri seseorang untuk berbuat baik maupun berbuat buruk, bagus maupun jelek, dan budi pekerti, sopan, santun, dan perilaku. Hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dalam ajaran Islam. Ketika unsur tersebut dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Ketika unsur tersebut dijelaskan bahwa yang pertama, akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Yang kedua, syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Yang ketiga, akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.